Bayangin, lo nitipin keluarga, adek lo, anak lo ke suatu tempat untuk belajar ilmu agama. Biar anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik. Bukannya menjadi pribadi yang lebih baik, tapi malah dikasih luka, trauma yang amat sangat mendalam dan bikin gila, menyayat banget. Yang terungkap mungkin cuma segelintir. Karena di tempat seperti ini, banyak korban memilih untuk diam. Takut dikeluarkan, takut dikucilkan, aibnya disebar, diancam, diintimidasi. Dan yang paling bahaya, ketika manipulasi dicampur, dibungkus dengan dalih agama. Bukan karena tidak ada korban, tapi korban memilih untuk tidak speak up, memilih untuk diam. Kasus pelecehan terhadap santriwati, sodomi terhadap santri laki-laki, banyak kasus. Dan seperti yang kita ketahui, no viral, no justice. Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan seorang kiai di Pati bernama Ashari terhadap 50 santriwatinya menghebohkan publik. Gua nggak habis pikir, ada loh orang sekejam dan sebiadab ini. Kejadian ini di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowangu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pondok pesantren ini berdiri pada tahun 2021. Pimpinan pondok tersebut bernama Ashari. Ashari ini adalah pimpinan di pondok tersebut. Jadi dia memiliki kekuasaan penuh, doktrin-doktrin, segala macam. Pokoknya orang yang amat sangat dihormati di lingkungan tersebut. Walaupun dia berdirinya di tahun 2021, jumlah santrinya cukup banyak. Sekitar 252 santri. 112 diantaranya adalah santriwati atau santri putri. Dari luar pondok ini tuh terlihat lancar, semuanya aman aja, tapi semuanya berubah di tanggal 24 September 2024. Ya, Dinas Sosial Kabupaten Pati mendapat laporan dari santriwati yang sudah menjadi alumni bahwasannya terjadi kasus pelecehan seksual di pondok pesantrennya tersebut. Santriwati ini baru punya keberanian, teman-teman, baru punya keberanian untuk melaporkan, untuk speak up apa yang terjadi di pondok pesantrennya tersebut. Dari tahun 2024 itu dilakukan pendampingan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pati. Akhirnya kasus ini dibikin laporan di pihak berwajib, di pihak kepolisian setempat. Seperti biasa lagi, ya kasusnya tuh lama banget, mandek, seperti nggak ada perkembangan sama sekali. 1 tahun kemudian di tanggal 25 September 2025, ayah korban menanyakan, kok kasusnya nih lambat banget, kok kasusnya nih nggak naik-naik, kenapa ya? Nah, seiring berjalannya waktu, hingga 2026 ini, kasus tersebut kembali viral, kembali mencuat. Dan ada seorang pengacara namanya Pak Ali Yusron. Pak Ali Yusron ini melakukan pendampingan untuk membela para korban. Pak Ali Yusron ini bilang bahwasannya si Ashari ini itu sempat melakukan pendekatan kepadanya untuk melakukan penyuapan segala macam. Tapi beliau nggak tergerak sama sekali karena niatnya hanya untuk membantu para korban. Dan fakta terbaru yang ditemukan oleh Pak Ali Yusron ini bahwasannya si Ashari tersebut, pimpinan pondok pesantren tersebut, bukan melakukannya 1-2 tahun ini, tapi sebelum pondok tersebut didirikan. Jadi kayak pondoknya tuh udah ada, santrinya udah ada, tapi belum diresmikan aja secara ini oleh pemerintah gitu, oleh Kemenak. Dan yang lebih gilanya, total santriwati yang diperkaos oleh si biadab ini tadi sebanyak 50 orang. Lu bayangin. Hei, Siapa nama siapa? Ashari. Ashari siapa? Ashari. Ashari siapa? Ya Ashari itu memang sama saya Ashari. sing di Kiai mana kamu? Cekal Kiai mergo apa? apa? Betul Kiai. Ponpes apa? Cekal mergo apa? Tangkap karena apa? Enggak bisa ngomong. Karena pencabulan saja. Hah? Katanya pencabulan, Pak. Oh, katanya pencabulan. Oke. Kalau katanya oke. Yo, clear. Clear.